Halo anak-anak, good morning. How are you today? I hope all of you are fine and healthy. Anak-anak, apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Ibu yakin anak-anak sudah siap ya. Anak-anak sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah berdoa sebelum belajar. Anak-anak, apakah anak-anak masih ingat dengan salam tarakanita? Masih ya? Oke, kita coba ya. Oke, 1, 2, 3. Salam tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Oke, thank you. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dan sub tema 3, pertumbuhan hewan. Ada pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Anak-anak bisa membaca e-book halaman 109 sampai 117. Anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah D3.4, mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat, yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Selanjutnya, KD3.4, memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Ini adalah muatan PPKN. Yang sebelumnya adalah muatan bahasa Indonesia. Tetapi mereka mempunyai KD yang sama. Selanjutnya, KD3.1 menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. KD4.1 menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. D3.1 memahami unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif. D4.1 membuat karya dekoratif. D3.1 memahami kombinasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, tujuan yang harus kita capai, diharapkan anak-anak setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan anjing dengan tepat. Nanti ibu akan memberikan teks. 2. Setelah mengamati permainan, siswa dapat menjelaskan makna bersatu
dalam keberagaman di sekolah dengan benar. 3. Setelah mengamati contoh, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. 4. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan rapi. 5. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam sebuah permainan sederhana dengan benar. Anak, kita akan belajar menuliskan informasi suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Apa yang harus anak-anak lakukan? Dan apa ya fungsi dari membaca teks? Membaca teks juga dapat menambah pengetahuan dan wawasanmu. Jadi, anak-anak harus rajin membaca. Selanjutnya, anak-anak, ayo kita baca cerita berikut yang berjudul Hewan Peliharaan Jojo. Hari ini, Jojo menceritakan Molly, yaitu anjing peliharaannya. Beberapa waktu yang lalu, Molly melahirkan 4 anak yang lucu dan memiliki warna yang berbeda. Molly hewan yang lincah dan pintar. Jojo rajin memberi makanan dan membersihkan kandangnya. Ia juga sering mengajak Molly dan anak-anaknya bermain. Anjing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit anjing ditumbuhi rambut. Anjing bernapas menggunakan paru-paru. Anak anjing mengalami pertumbuhan sehingga menjadi dewasa. Nah, anak-anak, dari cerita tadi, Ibu berikan pertanyaan, contohnya seperti berikut. Apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anjing? Dari cerita tadi, kira-kira apa faktornya? Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anjing adalah makan, minum, dan kebersihan. Anak-anak, ayo kita perhatikan gambar berikut. Apa yang sudah mereka lakukan? Pernahkah kalian bermain lompat tali bersama teman-temanmu? Rata-rata dari anak-anak pasti sudah pernah bermain ya. Sampai batas manakah kamu bisa melompat? Tentunya ada yang rendah, namun ada juga yang berhasil melompat tinggi. Anak-anak, kemampuan setiap orang berbeda. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan setiap orang. Bentuk menghargai kemampuan orang lain dapat dilakukan dengan mengajak berlatih bersama agar menjadi bisa. Jadi, anak-anak harus saling membantu. Jika ada temannya kurang paham, anak-anak bisa membantunya. Sikap bersyukur, saling menyayangi, dan menghargai
merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Selanjutnya anak-anak, sebelumnya anak-anak sudah belajar perkalian ya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal cerita tentang perkalian bilangan. Ayo anak-anak, kita baca soal berikut ya. Udin memiliki 4 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Kita bisa menyelesaikan dengan cara seperti berikut. 320 berarti 300 ditambah 20. Tadi 4 ember ya, berarti 4 dikali 300. 4 dikali 3, 12. Sini ada nolnya 2. Pindahkan nolnya di sini. Selanjutnya 4 dikali 20. Kenapa 4? Karena ini 4 ember. 4 kali 2, 8. Nolnya 1. Tambah 1 di sini. Lalu kita tambahkan. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 8, 8. 2 diturunkan dan 1 diturunkan. Kita lanjut lagi ke cara yang kedua. Ini 320 dikali 4 ya. Oke. 320 dikali 4. Pertama kita kalikan 0 dikali 4. 0 dikali 4 sama dengan 0. Lalu yang kedua kalikan 2 kali 4 sama dengan 8. Selanjutnya ketiga kita kalikan 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi banyak ikan hias Udin semuanya adalah 1280 ekor. Anak-anak, bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya. Namun, kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Anak-anak, kira-kira apa ya pengertian gambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa bentuk motif dengan komposisi warna yang indah. Jadi apa fungsi dari gambar dekoratif? Sebagai hiasan pada sebuah media agar terlihat lebih indah dan menarik. Mereka banyak ditemukan di mana gambar dekoratif? Bisa ditemukan pada karya seni daerah, seperti kain tradisional, guci, atau perabotan rumah tangga. Nah, ini contoh gambar dekoratif ikan. Walaupun kita menghiasnya, kita tambah warna, berbagai warna, kita buat garis, berbagai garis ya di sini, dan motifnya ini berbeda, tapi tidak meninggalkan kesan aslinya, yaitu ini ikan.
Ini adalah contoh gambar dekoratif ikan. Anak-anak bisa membuat gambar dekoratif yang lain ya, yang menurut anak-anak menarik. Oke anak-anak. Nah, ikan pasti mengalami pertumbuhan ya, dari kecil dan menjadi besar. Itu dinamakan dengan daur hidup. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Apa Bu langkah-langkah menceritakan daur hidup hewan? Nah, langkah-langkahnya menceritakan daur hidup hewan sesuai pengamatan gambar. Yang pertama, amati daur hidup hewan dengan seksama. Kedua, pahami setiap tahapan yang dilalui. Ketiga, ceritakan tahapan-tahapan tersebut secara urut. Dan keempat, gunakan kosakata yang sesuai. Ini adalah contoh daur hidup kupu-kupu. Pertama, dari telur, menjadi ulat, menjadi kepompong, dan menjadi kupu-kupu. Kita bisa membuat ceritanya seperti ini ya. Ini adalah contohnya. Kupu-kupu akan bertelur dalam jumlah banyak. Setelah beberapa hari, akan menetas menjadi ulat. Ulat memakan dedaunan hingga badannya membesar. Setelah itu, ulat akan mencari tempat untuk berdiam diri, kemudian membentuk kepompong seperti ini. Dari kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu. Seperti itu proses daur hidup kupu-kupu. Jadi ciptaan Tuhan itu sangat mengagumkan ya. Jadi kita harus selalu bersyukur. Nah, jadi kita sudah belajar dari kupu-kupu ya. Sekarang kita akan mengamati. Anak-anak bisa mencoba untuk menirukan gerakan kupu-kupu di rumah. Tapi sebelumnya anak-anak harus melakukan pemanasan supaya otot-otot lebih lentur dan tidak menimbulkan cedera. Pertama, telur seperti ini. Tidur telentang, kedua kaki didekap. Kedua, sisi ulat, badan merangkak seperti ini. Ketiga, posisi kepompong, berdiri, tangan mengepal di atas, salah satu kaki diangkat seperti gerak menggantung di pohon. Keempat, posisi kupu-kupu, badan berdiri, kedua tangan diayunkan seperti sayap kupu-kupu sambil berlari ke sana kemari seperti ini ya. Anak-anak boleh mencoba untuk mempraktekkan sendiri sebagai salah satu contoh olahraga yang bisa anak-anak praktekkan. Nah, dengan berolahraga pasti tubuh terasa lebih bugar ya. Nah, dengan berolahraga otot menjadi lentur dan badan menjadi rileks sehingga dapat melatih daya tahan tubuh. Baiklah anak-anak, Ibu harap anak-anak memahami materi pada hari ini. Jika ada hal-hal yang belum anak-anak pahami, anak-anak silakan bertanya kepada wali kelas masing-masing. Oke? Nah, anak-anak selesai belajar, anak-anak jangan lupa untuk berdoa. Nah, Ibu mau ngetes semangatnya. Anak-anak pasti masih ingat ya tadi dengan salam Tarakanita. Kita coba sekali lagi ya. Oke? 1, 2, 3. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes.
Oke anak-anak, semangat belajar. Tuhan memberkati. See you.